Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ayah bunda serta anak-anakku yang Ustaz banggakan. Alhamdulillah syukurillah kita berjumpa kembali di kelas 6 ini. Mudah-mudahan di kelas 6 ini kalian akan bisa mengikuti pelajaran dengan sebaik-baiknya. Perkenalan Ustaz, yaitu mudah-mudahan kalian sudah kenal semua. Di sini Ustaz Nasruddin akan mengajarkan kalian materi pembelajaran matematika di kelas 6. Anak-anakku sekalian, untuk memperlancar pembelajaran kita untuk yang pertama ini, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan dengan berdoa kita akan lancar dalam pembelajaran kali ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Anak-anak sekalian, pembelajaran kita yang pertama di kelas 6 ini adalah tentang bilangan bulat. Bilangan bulat, apa itu bilangan bulat? Bilangan yang terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama bilangan bulat positif, yang kedua adalah bilangan bulat negatif. Dimana kalau kita gambarkan dalam satu buah garis bilangan, bentuknya akan seperti ini. Oke, diperhatikan. Jika dalam satu buah garis bilangan dia bergerak ke kanan dari titik 0, maka disebutnya bilangan bulat positif. Jika dia bergerak ke sebelah kiri dari titik 0, maka disebut bilangan bulat negatif. Bagaimana dengan 0? Maka 0 ini adalah bilangan bulat netral. Jadi dia tidak memihak ke kanan, juga tidak memihak ke kiri. Ya. Itu dalam sebuah garis bilangan. Jadi bilangan bulat adalah bilangan yang terbagi menjadi dua, yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Dari mana dalam keseharian? Misalkan dalam kalimat, contoh misalnya seorang anak maju 3 langkah, maka kata-kata maju itu adalah kata-kata yang berakibat positif, maka disebutnya kalau maju 2 langkah, maka bilangan bulatnya bilangan positif. Jika ada seorang anak misalnya mundur 3 langkah, maka dia termasuk bilangan bulat negatif. Itu dalam keseharian atau ketika kita dalam sebuah kalimat, maka bisa dijadikan bilangan bulat positif dan juga bilangan bulat negatif. Oke, sampai di sini sudah paham mengenal bilangan bulat? Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, masih tentang bilangan bulat, yaitu menulis nama dan lambang bilangan bulat. Ya, nama dan lambang bilangan bulat. Nama itu biasanya kalau kita menuliskan nama, maka bentuknya adalah huruf-huruf. Misalnya namanya Nasruddin, Nasrudin, maka namanya Nasruddin. Tapi kalau dia lambang bilangan, maka bentuknya adalah angka. Contoh, Nasruddin tidak ditulis 1, 2, 3, tidak. Tapi misalnya nomor rumah 38 ditulis 38, bentuknya bentuk berupa angka. Bagaimana dengan bilangan bulat? Contoh misalnya positif 3, maka ditulisnya angkanya hanya 3 saja. Negatif 4, maka ditulisnya min 4, boleh dengan tanda kurung. Ya. Jadi kalau positif 3, maka ditulisnya 3 saja tanpa ada tanda bilangan positif atau negatif. Tapi kalau dia negatif 4, maka penulisannya adalah min 4 atau negatif 4.
boleh dengan kurung, boleh juga tidak. Sampai di sini untuk menuliskan nama dan lambang bilangan. Bagaimana? Apakah sudah memahami ini anak-anak semuanya? Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Pembelajaran selanjutnya adalah membandingkan dan mengurutkan bilangan. Kita pindah ke sebelah sini. Membandingkan bilangan. Oke. Membandingkan bilangan bulat. Bilangan bulat itu tadi ada dua, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Makin ke kiri, maka dia makin kecil jumlah nilainya. Makin ke kanan, maka dia makin besar. Contoh min 4 dengan 4. Mana yang lebih besar? Maka bilangan yang positif, maka dia lebih besar. Maka kalau dia kita sebutkan namanya dari depan, min 4 lebih kecil daripada 4. Bagaimana jika disebutkan min 1 dengan 0? Siapa yang lebih besar? Min 1 berarti dia bergerak ke kiri dari 0. Maka 0 lebih besar. Maka min 1 lebih kecil daripada 0. Contoh yang lain misalnya 2 dengan min 5. Min 5 berarti ada di garis bilangan dia makin ke kiri, 2 ke kanan. Maka 2 akan lebih besar daripada min 5. Ini membandingkan dua buah bilangan bulat. Bagaimana anak-anakku semua? Apakah sudah paham dan sampai sini? Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya tadi kita sudah mengenal nama bilangan, kita sudah mengenal bagaimana menuliskan lambang bilangan. Kemudian kita bisa membandingkan bilangan bulat, dua buah bilangan bulat, baik itu positif maupun negatif. Selanjutnya adalah mengurutkan bilangan, yaitu bilangan bulat. Bagaimana mengurutkannya? Contoh, sebagai contoh misalnya di sini ada bilangan 2 min 3 1 0 min 2 3. Di sini ada bilangan 2 min 3 1 0 min 2 3. Ada dua perintah untuk mengurutkan bilangan. Yang pertama diurutkan dari terbesar, yang kedua diurutkan dari terkecil. Misalkan dari contoh angka-angka ini kita urutkan dari terkecil. Di antara angka-angka ini maka ada angka yang paling kecil, yaitu bilangan bulat negatif. Makin banyak angkanya, kalau dia bentuknya bilangan bulat negatif, maka dia paling kecil nilainya. Maka di sini yang paling kecil nilainya tentunya adalah angka min 3. Besar bulatnya min 3. Ini angka pertama yang terkecil. Maka kita bisa urutkan min 3. Kemudian mana lagi? Min 2. Mana lagi? Di sini tidak ada min 1, adanya 0, tulis 0. Kemudian 1, 2 dan 3. Jadi jika diurutkan dari bilangan terkecil maka akan berubah menjadi min 3, min 2, 0, 1, 2 dan 3. Itulah cara mengurutkan bilangan bulat. Bagaimana kalau dia diurutkan dari terbesar? Maka tinggal dibalik dari angka yang sudah diurutkan dari terkecil, yang paling besar adalah 3. 3, 2, 1, 0, min 2, min 3. Demikian.
Apakah sudah dipahami semua anak-anak semua? Sudah? Baik. Jika sudah dipahami semua, maka pembelajaran kita untuk yang pertama di semester ganjil ini, tahun pelajaran 2020-2021, materi di kelas 6, materi yang pertama adalah tentang mengenal bilangan bulat. Dari mengenal bilangan bulat tersebut, baru kita harus mengenal bagaimana menuliskan nama dan lambang bilangan bulat, kemudian bagaimana mengurutkan, membandingkan bilangan bulat, juga mengurutkan bilangan bulat. Mudah-mudahan semua bisa dipahami. Demikianlah anak-anak sekalian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.